melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang the dataset library. Nah, di era big data saat ini terbesar bukan lagi memiliki data, tapi bagaimana mengolah data tersebut tanpa membuat sistem kita crash. Library inilah solusinya. Nah, mengapa sih library dataset? Nah, masalah utama yang sering kita hadapi adalah dataset modern seperti the file. Nah, yang ukurannya bisa mencapai 800 GB. Nah, laptop kita itu bisa saja tidak memiliki RAM sebesar itu. Hugging Face menggunakan Apache Arrow yang mengandalkan memory mapping. Nah, sederhananya itu library ini tidak memindahkan data ke RAM, tapi memberikan peta kepada sistem untuk mengakses data langsung dari disk. Nah, ini memungkinkan fitur zero copy di mana data tidak direplikasi berulang kali sehingga memori kita tetap lega. Nah, selanjutnya ada loading data dari berbagai sumber. Nah, library ini itu sangat fleksibel. Kita tidak hanya bisa menarik ribuan dataset dari Hugging Face Hub, tapi juga bisa meload data lokal kita sendiri. Nah, baik itu dalam format CSV, JSON, bahkan file mentah teks. Nah, keunggulannya itu dia mendukung auto decompression. Jadi kalau data kalian masih dalam bentuk zip atau .tar atau .gz, nah kalian tidak perlu repot-repot itu untuk mengekstraknya secara manual di terminal. Selanjutnya ada manipulasi data. Nah, setelah data di load, kita itu tidak perlu membersihkannya. Jadi proses ini tuh bisa disebut slice and dice. Nah, kita punya fungsi shuffle untuk mengacak data, filter untuk membuang baris yang tidak perlu seperti teks yang terlalu pendek, dan kita sering menggunakan lambda function di Python agar kode operasi kita itu tetap ringkas dan efisien. Lalu ada power of map atau method. Nah, jadi ini adalah super power dari library ini, method.map. Nah, sebagai programmer kita tahu bahwa kalau setiap ngelooping per baris itu itu lumayan lambat. Nah, dengan parameter batch atau dengan true, nah kita tuh bisa memproses data dalam blok besar sekaligus. Jadi ditambah lagi kita bisa menggunakan parameter numproc untuk mengaktifkan multiprocessing. Nah, jadi semua core CPU di laptop kalian itu akan bekerja bersamaan membuat proses pembersihan data jadi berkali-kali lipat lebih cepat. Nah, selanjutnya ada interoperabilitas framework. Nah, satu hal yang sangat memudahkan kita adalah interoperabilitas. Kita bisa mengubah format dataset menjadi tabel pandas untuk analisis data eksploratif. Nah, atau juga langsung bisa diubah menjadi tensor, PyTorch atau transform untuk training model. Nah, hebatnya perubahan format ini tuh hanya di permukaan saja. Nah, tanpa mengubah struktur data asli di disk. Nah, selanjutnya ada penanganan big data. Nah, jika kalian berurusan dengan data berukuran terabyte, gunakanlah streaming mode. Nah, konsepnya itu mirip seperti menonton video di YouTube. Nah, kalian tidak perlu mendownload seluruh video yang udah kita mulai menonton. Nah, begitulah pula dengan data, kita bisa mulai melatih model pada baris-baris awal, sementara data lainnya itu masih di-download atau di-stream di latar belakang. Gitu. Nah, untuk selanjutnya ada sandi kasus. Nah, terakhir kita bisa membangun semantic search berbeda dengan pencarian kata kunci biasa. Nah, kita bisa menggunakan vektor embedding untuk mempresentasikan makna teks dengan library Vice, nah dari Facebook. Nah, kita juga bisa melakukan pencarian kemiripan vektor dengan sangat cepat. Contohnya seperti misalkan kita mencari jawaban atau sebuah pertanyaan di ribuan dokumen teknis berdasarkan konteks maknanya, bukan cuma kecocokan katanya. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Nah, jadi
library dataset telah menjadi standar Industri karena kecepatan dan skalabilitas itu lumayan bagus. Nah, library ini benar-benar menjembatani jarak antara data mentah yang berantakan dengan model AI yang siap dilatih. Nah, sekian untuk pembahasan materi ini. Sekian saya. Selanjutnya akan saya lanjutkan materi selanjutnya.